Perkenalkan, nama saya Dian Septi Hapsari. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengadakan simulasi pembelajaran dengan tema recontext. Dan video kali ini adalah video pembelajaran atau best practice dari webinar HAVEX tentang soal HOTS. Nah, bagaimanakah pembelajaran saya? Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? You're fine? Good. Okay, class. Today, I will ask you about something. What did you do last weekend? What did you do last weekend? Okay. Or what did you do last holiday? Ya, ada yang good, played football, swam in the swimming pool, and then cook in the kitchen. Coba perhatikan kata-kata yang kalian sebutkan tadi. Ya, played football, swam in the swimming pool, and then cook in the kitchen. Nah, semuanya itu adalah aktivitas yang sudah kalian lakukan pada minggu lalu, pada liburan yang lalu. Jadi, kalian sudah melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi, aktivitas itu bukan sekarang ini, tetapi yang sudah berlalu. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menceritakan aktivitas kejadian yang sudah berlalu disebut adalah recontext. Ya, anak-anak, recontext. Recontext adalah retell atau menceritakan kembali past event. Cerita atau peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu atau yang berlangsung. Yang sudah berlangsung, ya. Nah, cirinya nanti saya akan kasih tahu bagaimana detailnya tentang recontext. Untuk mengetahuinya, kalian akan menyimak materi dari Bu Guru berikut ini. The recontext. Social function, definition, generic structure, language feature, and example. Sekarang kita akan pertama dulu memahami tentang social function, fungsi sosialnya untuk menceritakan kejadian yang sudah pernah terjadi. Definisi of the recontext, yaitu definisinya adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian yang sudah berlangsung. Terus generic structure. Generic structure-nya adalah satu, orientation. Itu adalah memperkenalkan tokoh-tokohnya, tempat dan waktu. Kemudian event, yaitu peristiwanya. Yang kedua, reorientation. Ini adalah opsional. Opsional, tidak harus, karena ini adalah stating personal comment, yaitu komentar pribadi atau kesimpulan dari cerita tersebut. Jika diberi, itu lebih baik lagi. Selanjutnya, language features. Itu biasanya menggunakan kata-kata apa saja sih? Kata-kata I, my group, my family, chronological, ya, chronological itu, then first, kemudian selanjutnya, pertama, kedua, terus using linking verb, using action verb, logo, change, using simple past tense. Nah, past tense, simple past tense ini adalah verb 2. Inilah adalah daftar-daftar dari verb 2. Verb 2 kalian bisa lihat di baris kedua. Di baris kedua itu adalah verb 2. Kemudian ini adalah contoh dari recontext, personal recount. A trip to the zoo. Ini adalah sebuah perjalanan ke kebun binatang. Ada 2 paragraf, tetapi ini nanti kalau kita lihat sudah terisi dari orientation, event, reorientation.
Ya, sudah ada orientationnya, sudah ada eventnya, sudah ada reorientation. Orientationnya, yesterday my family went to the zoo to see bla bla bla, ya, memperkenalkan siapa sih yang ke sana, my family. Nah, eventnya selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan reorientationnya, we were tired but happy because we had so much fun. Kami capek tapi sangat senang karena banyak sekali hal-hal yang menarik. Nah, di sini ya, kalian bisa orientation-nya. Nah, yang bergaris pink itu kata-kata dari orientation. Event bergaris biru itu, nah, nanti semuanya. Dan yang terakhir reorientation, di sini sudah ada we were tired. Jadi personal comment ya dari penulisnya. Ternyata penulisnya merasa capek tapi senang. Demikianlah materi dari Recontext. Terima kasih. Pembelajaran kali ini adalah tentang materi Recontext. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menulis karangan atau teks yang berbentuk recount pada posisi MC6. MC6 ini adalah soal hot. Bagaimanakah tip dan triksnya? Mari kita ikuti learning pad berikut ini. Learning pad yang akan dilalui adalah, pertama, kita membawa anak-anak ke level yang rendah atau yang biasa dulu, yaitu soal-soal lots sebelum mereka ke HOTS. Di FC1, what is recontext? Ini adalah mengandalkan kemampuan ingatan. Selanjutnya, FC2, what is recontext using verb to? Dalam level understand atau understanding. Mengapa recontext menggunakan verb 2? Kemudian di level FC3, yaitu aplikasi, factual apply, ya. Ini mention, sebutkan verb 2 yang kamu ketahui. Jadi anak-anak mulai mengingat dan menerapkan, ya. Menerapkan apa saja di verb 2 dan mereka langsung menyebutkannya. Kemudian FC4, identify verb 2 in the text. Nah, pada level ini anak-anak kita bawa untuk analyze, menganalisa. FC5, mengevaluasi, yaitu are there other verb 2 in the text? Adakah verb selain verb 2 dalam teks? Yaitu mengevaluasi. Ada enggak sih ya? Ya, kemudian anak-anak CC5, konsep ya. Kita memahami konsep tapi sudah levelnya evaluasi. Explain the generic structure of the recontext. Menjelaskan tentang generic structure. Jadi anak-anak harus tahu generic structure itu apa sih dalam recontext. Kemudian kita bawa naik ke PC5. Tulislah step, ya, right? The steps, tulislah step, langkah-langkah untuk membuat sebuah recontext. Jadi langkah-langkahnya atau kerangka karangannya itu seperti apa. Ya, ini 1, 2, 3 yaitu prosedural. Kemudian MC5. What do you think of reorientation in the recontext? Is it a must? Menurut pendapatmu, reorientation dalam recontext itu apa sih? Ya, is it a must? Apakah itu keharusan? Harus ada reorientation? Nah, jadi anak-anak sudah levelnya harus tahu, paham reorientation itu apa. Dan menurut pendapatmu bagaimana? Selanjutnya, yang terakhir di MC6, yaitu di metakognitif yang levelnya sudah crit, ya. Jadi anak-anak sudah bisa mencipta dengan cara menulis, membuat. Di sini adalah make a good recontext based on your last experience. Buatlah sebuah teks recon, ya, teks recon yang baik dan benar berdasarkan pengalamanmu yang telah berlalu atau yang telah kamu lalui. Nah, akhirnya tujuan yang membuat teks itu akan tercapai. Nah, tipnya adalah kita membawa anak-anak untuk ke level yang rendah dulu, yaitu yang mudah, jadi mereka senang, merasa senang dan tidak tertekan. Kemudian tanpa mereka sadari kita membawa mereka ke level-level berikutnya, kemudian naik lagi, akhirnya mereka menuju yang level tertinggi tanpa mereka sadari.
Nah, jadi membuat mereka senang dulu, happy, tidak menekan, dan mereka tidak merasa tertekan, itu adalah suatu tips atau kunci untuk anak-anak bisa menguasai soal hot. Demikianlah pembelajarannya kali ini, materi tentang recontext berdasarkan alur learning path yang saya buat. Terima kasih. Anak-anakku, kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan mengenai recontext. Dan akhirnya kalian juga sudah bisa mencipta, meng-create atau menulis teks bergenre recounts ya. Terima kasih, tetaplah semangat di rumah, tetaplah terus kalian berlatih, belajar, dan terus kalian menjaga kesehatan. Dan thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.